Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Video ajar metode self-paced learning adalah metode pembelajaran mandiri bagi mahasiswa di mana dosen tidak lagi bertemu secara tatap muka, tapi mahasiswa mengakses dari portal pembelajaran yang ada. Oke, sebelumnya perkenalkan saya Fahrid Wadli Eskom Mkom, dosen teknik komputer yang mana ditugaskan untuk membawakan mata kuliah administrasi sistem. Oke, untuk kontrak perkuliahan di tabel ini bisa mahasiswa-mahasiswi sekalian bisa lihat nama mata kuliahnya administrasi sistem, mata kuliah 4 SKS, dosen pengasuh atau dosen pengampu seperti yang saya tadi sampaikan. Nama saya Fahrid Wadli Eskom Mkom. Deskripsi mata kuliah. Mata kuliah ini bertujuan membekali mahasiswa memiliki kompetensi dalam bidang administrasi Linux. Jadi tugas-tugas seorang administrator itu apa saja, bisa menjelaskan segala permasalahan sebagai seorang admin. Konfigurasi jaringan ataupun server menggunakan sistem operasi Linux. Capaian pembelajarannya bisa dilihat, lalu ada CPMK 1, CPMK 2, dan CPMK 3. Untuk penilaiannya dapat lihat juga di situ poin-poinnya. Yang paling besar poin dari UAS atau ujian akhir semester. TS 30%, UAS 40%, tugas individu 15%, partisipasi kelas 10%, dan presentasi 5%. Tertib perkuliahan pada metode kuliah self-paced ini ada beberapa aturan-aturan terkait. Mahasiswa-mahasiswa sekalian bisa melihatnya pada tabel yang ada di bawah ini. Adapun tata tertibnya lain, mahasiswa wajib mengikuti perkuliahan, mengerjakan tugas, aktif di WhatsApp ataupun portal, tugas-tugas dikerjakan, dan larangan-larang lainnya silakan dibaca selanjutnya. Sebelum masuk ke pembahasan mata kuliah administrasi sistem ini, saya akan membacakan apa-apa saja nilai-nilai yang ada di UNPAD. Pertama itu dari yayasan itu ada namanya 7 nilai dasar yayasan. Dilihat pada slide itu, pertama menjaga kemuliaan akidah tauhid dan melaksanakan syariat, bersyukur, rendah hati, berpikir positif, optimis, berempati, dan patuh pada pimpinan. Jadi ada 7, silakan nanti dibaca dan dipahami. Ada visi misi UNPAD. Adapun visi dan misi UNPAD itu adalah menjadi perguruan tinggi swasta yang terkemuka berbasis religius dalam mengembangkan iptek yang bermanfaat bagi kemaslahatan umat. Lalu ada misinya, ada 5 misi: melaksanakan pengabdian sesuai dengan piagam Pancabudi, lalu mengembangkan iptek berdasarkan Al-Quran, melaksanakan pendidikan pengabdian, mendorong fungsi kekhalifahan, menunjukkan kebahagiaan, lalu melestarikan sumber daya alam. Detailnya silakan dibaca nanti lagi kembali. Turunan dari visi misi UNPAD ada namanya visi misi prodi, khususnya di prodi teknik komputer memiliki visi jadi program studi unggul di bidang network engineer dan cloud engineer di tingkat nasional tahun 2030 yang menghasilkan generasi berkarakter religius. Lalu ada misinya, ada 5 misi, yaitu menyelenggarakan pendidikan melalui kurikulum KKNI, menyelenggarakan pelatihan bersertifikasi, melaksanakan penelitian dan pengabdian, menyelenggarakan kerjasama, melaksanakan pelatihan yang berlandaskan nilai padi. Ada beberapa yang saya singkat-singkat untuk mempersingkat waktu. Silakan kembali baca dan pahami. Kalaupun
ada yang kurang dimengerti nanti tanyakan aja saya melalui grup teman WhatsApp. Lalu ada yang namanya 10 nilai tamadun UNPAP. Ini ada 10 acuan terbaru yang ada di UNPAP. Silakan dibaca-baca nanti. Cara garis besar antara lain memiliki sopan santun yang tinggi, melaksanakan pengajian Al-Quran, mampu mengamalkan piagam Pancabudi, seluruh sivitas akademik mengamalkan kampus bersih, seluruh sivitas akademika dalam melakukan pekerjaan dan pelayanan wajib melaksanakan service excellent. UNPAP memiliki warna-warna kebesaran, wajib menggunakan dan melestarikan simbol-simbol, ornamen, melestarikan istilah dan makna budaya. Seluruh sivitas akademika dalam melakukan tanggung jawab yang diberikan kepadanya wajib melaksanakan dengan sebaik-baiknya untuk lebih mensosialisasikan dan memasyaratkan serta menyatukan semua tekad dalam pemahaman UNPAP sebagai kampus tamadun. Coba nanti baca lagi. Ya. Baik, selanjutnya kita akan membahas silabus administrasi sistem. Jadi tidak berbeda jauh dengan mata kuliah berbasis tatap muka ataupun online. Itu di Selfie ini silabusnya tidak berbeda jauh dengan metode yang lain. Adapun silabusnya antara lain, yang pertama itu ada Access Command Line, yang kedua Manage Files dengan Command Line, yang ketiga mendapatkan help pada Linux, yang keempat Create View dan edit text files, kelima manage local user and groups, keenam control access to files, ketujuh monitor and manage Linux process, 8 control service and daemons, 9 configure and secure SSH, 10 analyze and store logs, 11 manage networking, 12 archive and transfer files, 13 install and update software package, yang ke-14 access Linux file system. Oke, itu silabusnya. Lalu bagaimana dengan tugas-tugasnya? Selain silabus tadi ada 14 pertemuan dengan bahasan seperti ada di depan ini, ada 2 ujian dan ada tugas juga. Ujian itu kita ketahui TS dan UAS, sedangkan tugas-tugas itu ada di dalam setiap bahasan. Jadi tugasnya itu nanti dikirim via email. Kalaupun memang hanya latihan aja, tidak perlu dikirim ke email. Selanjutnya, oke, dari silabus tadi di breakdown ada namanya CPMK, yaitu capaian pembelajaran mata kuliah. Capaian pembelajaran mata kuliah administrasi sistem ini ada 3 secara garis besar. Pertama itu membangun fondasi bagi sistem administrator Linux dalam menyelesaikan masalah konfigurasi secara efisien dan aman. 2. Mengelola administrasi pengguna dan grup dan menggunakan solusi penyimpanan yang tersedia. Yang ketiga, melakukan tugas administrasi sistem Linux termasuk dalam penginstalan, bangun konektivitas jaringan, mengelola penyimpanan fisik dan administrasi keamanan dasar. Lalu ada yang namanya lagi sub CPMK. Sub CPMK itu apa? Nah, jadi sub CPMK itu adalah kemampuan akhir dari tiap-tiap pembelajaran ini. Dari bahasan dari silabus tadi yang 14 dijabarkan lagi lebih detail menjadi kemampuan yang diharapkan atau output hasil akhir dari silabus tersebut. Jadi sub CPMK-nya itu bisa dibaca lah masing-masing kan. Berarti presentasinya ataupun filenya bisa di-download di masing-masing portalnya. Contohnya sub CPMK saat itu bisa login ke sistem Linux. CPMK 9 konfigurasi keamanan service command line pada sistem remote menggunakan OpenSSH. Nah, yang terakhir CPMK 14 access inspect dan menggunakan exciting file system pada storage attached server Linux. Nah, jadi masing-masing adalah output yang dihasilkan. Saya harap mahasiswa-mahasiswa sekalian dapat memahami pembahasan dari silabus dan CPMK ini. Next slide. Oke, silabus dan
CPMK tadi tidak lepas dari yang namanya referensi atau daftar pustaka. Daftar pustaka yang digunakan pada administrasi sistem ini adalah pertama itu ada Red Hat Academy, Red Hat System Administration One. Lalu ada buku berjudul Mastering Linux Administration karya dari Alexandro Calcating. Lalu ada penelitian dari dosen kita, Pak Ahyar, berjudul Pengembangan Aplikasi Troubleshooting Jaringan melalui Sistem Notifikasi dengan Integrasi Ketik dan Telegram. Itulah dia referensi-referensinya. Jadi, cobalah masing-masing kalau memang ingin memperdalam administrasi sistem ini, silakan baca referensi yang ada ini ya. Oke, dari bahasan tadi, termasuk dari nilai-nilai di UNPAP, lalu ada kontrak kuliah, lalu ada silabus, kemudian CPMK. Kalau ada yang mau didiskusikan, silakan diskusikan di grup WhatsApp kita, itu grup administrasi sistem. Oke, untuk selanjutnya kita akan masuk materi-materi yang di breakdown pada silabus tadi untuk dijabarkan. Oke, silakan simak video-video yang akan diupload, segala pertanyaan dan diskusi yang kita bahas di grup WhatsApp. Terima kasih atas perhatiannya. Jumpa lagi di video berikutnya. University. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya doakan pada semua mahasiswa-mahasiswi dalam keadaan sehat selalu, hingga masih sempat diberikan kesehatan juga agar dapat mengikuti kelas self-paced ini, terutama pada pertemuan ke-9 ya. 9, materi kali ini adalah controlling service and demands. Jadi, apa itu service dan demands ini? Pada dasarnya adalah proses pada startup ataupun booting dari Linux. Jadi, prosesnya ini bisa dipangkas atau dihentikan agar proses booting dan startup lebih cepat. Termasuk juga proses untuk shutdown. Jadi, prosesnya itu bisa di custom, mana yang hidup ataupun mana yang dijalankan. Oke, sebelum pembahasan service and demands ini, kita review dulu yang pertemuan sebelumnya mengenai bahasan konsep proses di Linux. Jadi, kita mahasiswa pada pertemuan sebelumnya harusnya sudah bisa memahami proses yang lebih efektif dan efisien di Linux. Jadi lebih gampang untuk memantau aktivitasnya ke depannya. Oke, hasil yang diharapkan seperti tadi saya katakan, mahasiswa mampu mengevaluasi dan kontrol proses yang berjalan pada sistem. Slide ketiga adalah capaian pembelajaran dari materi ini, yaitu mahasiswa mampu mengontrol dan memonitoring servis jaringan dan sistem demand menggunakan sistem D. Itu dia CPMK untuk materi ini. Referensinya menggunakan Red Hat Academy, Mastering Linux, dan pengembangan aplikasi troubleshooting. Sama seperti slide-slide sebelumnya. Kita pakai referensi yang sama. Apa itu sistem demand? Nah, gitu kan pertanyaan. Jadi ini seperti yang saya katakan di awal, sistem demand lah mengelola proses startup Linux, termasuk layanan dan manajemen secara umum. Ya, fungsinya untuk mengaktifkan sistem, server dan proses lainnya pada saat boot maupun sistem sedang berjalan. Setelah ada sistem D. Jadi service, maaf, tipu ya, service and demand harusnya. Jadi itu servisnya itu ya konteks sistem D sering merujuk pada satu atau lebih demand. Lalu ada demand adalah proses yang berjalan di latar belakang untuk melakukan berbagai tugas. One shot memulai atau menjalankan layanan mungkin hanya mengubah keadaan
sistem sekali tanpa meninggalkan proses. Lalu agar lebih gampangnya mengingat apa yang dimaksud dengan service dan demand itu, jadi semua demand adalah service, tapi tidak semua service adalah demand. Service bisa terdiri dari beberapa demand yang bekerja sama untuk menjalankan sebuah tugas tertentu. Seperti itu. Dia. Oke, lanjut. Slide berikutnya, keunggulan sistem D. Dia ujung-ujungnya satu sebenarnya, untuk mempercepat kinerja booting dari sistem operasi Linux ini. Jadi setelah itu diturunkan manajemen layanan, apa aja yang dihidupkan atau dimatikan kan gitu. Lalu untuk pencegahan timeout ini nih, waktu tunggu terlalu lama suatu booting. Jadi ada yang di bypass biar proses lebih cepat lagi. Deskripsi sistem D adalah objek abstrak yang dikelola oleh unit sistem dipresentasikan oleh file konfigurasi yang disebut file unit. Itulah dia sistem D. Jadi jenis-jenisnya itu ada layanan, service, ada pad, ada soket. Nanti di modul bisa dibaca-baca lagi lebih detail apa aja pengertian dari unit layanan, unit pad, dan unit soket ini. Mengolah sistem D. Nah, biasanya perintahnya itu yang diketikkan adalah sistem CTL. Di situ semua akan ditampilkan. Dengan mengetikkan sistem CTL ministry help, akan muncul tuh apa aja proses yang ingin dihentikan atau proses yang ingin dihidupkan. Jadi proses-proses ini ada di modul nanti, coba kalian pelajari, ketik-ketik apa yang muncul. Jadi kita bisa melihat status layanan, mencantumkan unit layanan, dan sebagainya. Oke, kesimpulan, sistem D memberikan cara yang lebih efisien dan terorganisir untuk mengelola startup dan shutdown sistem Linux. Pada dasarnya ya, untuk mempercepat proses shutdown startup Linux aja sebenarnya sistem ini. Jadi ada banyak yang pembahasan di situ di layanan itu. Kalian coba-coba saja atau searching di internet apa aja yang dilakukan di sistem CCT. Apa saja yang bisa dilakukan pada perintah sistem CTL ini. Untuk pertanyaan dan diskusi, silakan di grup. Ada yang mau ditanya-tanyakan, saya persilakan. Untuk latihan, nah, silakan baca modulnya, praktekkan. Jadi kalian bisa tahu apa saja startup atau service yang berjalan ketika pertama kali Linux dihidupkan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.